Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum wa wala. Amma ba'd. Faqad qala ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidz, para bapak, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmatnya kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, salawat serta salam kita kepada Nabi kita tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga zaman. Melanjutkan kajian kemarin tentang babul isyq, bab tentang kerinduan. Qala musannifu hadzal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fi 'ulumihi fid dharain amin. Wa 'an Muhammad bin Abdullah al-Baghdadi qala, dari Muhammad bin Abdullah al-Baghdadi beliau berkata, ra'aitu fil Basrati syabban 'ala sathin murtafi'in qad asyrafa 'ala an-nas wa huwa yaqulu man mata 'ashiqan falyamut hakadha la khaira fi 'ishqin bila mautin thumma rama bi nafsihi fahamala maitan. Dari Muhammad bin Abdullah al-Baghdadi beliau berkata, saya melihat seorang pemuda di Basrah. Beliau naik ke atap yang sangat tinggi dan dia merupakan orang yang mulia. Seraya berkata, siapa orang yang berada dalam kerinduan, maka hendaknya dia mati seperti ini. La khaira fi 'ishqin, tidak ada kebaikan dalam kerinduan bila mautin, tanpa kematian. Summa rama bi nafsihi, lalu dia melemparkan dirinya fahamila maitan, lalu dia menjadi mati. Artinya orang yang dalam kerinduannya kepada Allah Subhanahu wa taala itu la khaira fi 'ishqin bila mautin, tidak ada kebaikan tanpa kematian. Artinya kerinduan yang dia bawa itu sampai mati. Jadi nggak ada orang rindu itu sekarang rindu terus hilang rindunya. Ketika dia meninggal lalu udah dalam keadaan tidak rindu kan? Ya. Maka ketika kita melihat firman Allah yang bercerita tentang hatta atanal yaqin, ada firman Allah potongannya di akhir ayat, hatta atanal yaqin, sampai datang kepada kami keyakinan. Artinya keyakinan di situ adalah kematian. Ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala itu ya enggak ada apa-apanya jika tidak kebawa sampai mati. Ya. Ini yang dimaksud la khaira fi 'ishqin bila mautin. Ketika seseorang sekarang kita bismillah ya ibadah rajin atau bandar terus mati. Ya. Nah ini
dimaksud dengan la khaira fi ishqin bila murdi. Yang benar adalah yang baik menikah itu baik. Iya kalau kalau sempat baik keburu banget. Makanya ini yang harus kita catat bahwa Rasulullah itu ketika terkait dengan sifat mustahil yang dimiliki oleh Rasul, ya, sesuatu yang mustahil untuk Rasul itu adalah tidak memiliki riwayat buruk dalam kehidupannya. Artinya Rasul itu mustahil memiliki riwayat buruk dalam kehidupannya. Ya. Jadi semua Rasul yang Allah pilih dari sejak dia lahir atau bahkan orang tuanya, gitu, terus turun sampai ke beliau, itu nggak pernah ada sejarah buruk, nggak pernah ada riwayat buruk. Pasti dipilihnya dari orang terbaik, terus baik sampai meninggal. Nah itu, ya. Ini yang standar maksimal ini. Cuma tidak menutup kemungkinan ada orang yang tadinya buruk, baik, terus baik meninggal baik. Ada. Atau bahkan ya alhamdulillah kita terbalik, baik meninggalnya dalam keadaan buruk. Ada. Nah ini semua ya adalah tentu kekuasaan Allah. Tentu ini adalah takdir, sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah. Namun seolah-olah kita manusia diberikan usaha, seolah-olah kita diberikan tanggung jawab untuk memilih yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Sehingga akhirnya dengan pilihan kita itulah nanti akhirnya ada usaha, ada keinginan gitu, untuk melakukan kebaikan. Meskipun nanti ujungnya tetap akan disadari bahwa ini semua adalah hasil atau pilihan atau bahkan Allah yang sudah kasih. Ujungnya begitu. Ya. Maka tetap dalam pelaksanaannya seolah-olah kita memilih, seolah-olah kita bekerja, seolah-olah ada usaha. Itulah yang dimaksud dengan firman Allah, "May yahdihillahu siapa yang minta petunjuk kepada Allah, sesungguhnya dia minta petunjuk kepada dirinya sendiri." Ya, faman ihtada fa innama yahtadi li nafsi. Siapa orang yang minta petunjuk kepada Allah, sebetulnya dia minta petunjuk kepada dirinya, seolah-olah ada usaha dari dirinya itu. Ya, meskipun semuanya nanti akan kembali bahwa itu adalah Allah yang kasih. Gitu. Ya. Nah maka tugas kita manusia itu hanya usaha aja. Tugas kita bukan hasil yang diminta oleh Allah. Tugas manusia itu adalah usaha yang dia kerjakan, usaha yang dia lakukan. Gitu. Bukan hasilnya yang dilihat, bukan nilai akhirnya yang dilihat, tapi usahanya sudah sejauh mana. Gitu. Ya. Nah maka usaha yang diusahakan oleh manusia ini harus ke bawah sampai meninggal. Jangan sampai usahanya itu selesai, ya udah beres.
Maka kalau kita pahami firman Allah, fa idza faragta fansab, ya. Jika kau telah selesai dari satu pekerjaan, pindah ke pekerjaan lain. Jangan selesai dari satu pekerjaan udah selesai, nggak ada. Tapi fansab, lakukan pekerjaan yang baru. Gitu. Ya. Maka fa'idza faragta fansab, dalam rangka fansab itu adalah wa ila rabbika farghab. Gitu. Jadi orientasi ini selalu Allah. Dalam melakukan apapun karena Allah, bukan karena yang lain. Gitu. Nah, nanti disinilah baru letak hidayah. Disinilah nanti yang dibilang oleh para ulama, ya, bahwa atiyah, pemberian hidayah dari Allah itu ala qadril isti'dad, ya, sesuai dengan kesiapan yang dimiliki oleh diri kita. Kalau Anda siap, dikasih sama Allah. Kalau Anda nggak siap, dari bagi. Gitu. Ya. Jadi kita kepengen kayak Nabi misalnya, rajin sholatnya, rajin puasanya, sedekahnya hebat, gitu. Tapi istidadiyah kita, kesiapan kita belum kita persiapkan, nggak bisa. Maka harus ada persiapan dari diri kitanya. Persiapannya apa? Yaitu tadi punya harap, ya, kenal dengan Allah, tahu Allah, belajar berarti mengkaji apa yang terjadi, bukan hanya sekedar lewat, tapi dia coba pahami, dia coba mengerti. Ini istidad namanya. Persiapan ya, untuk menuju kepada kesempurnaan. Ya. Jadi bagaimana orang nanti akhirnya kepingin sukses tapi nggak ada kesiapan, ya, yang dia lakukan kan? Meskipun memang sekali lagi kita harus sampaikan bahwa Allah adalah Tuhan yang mampu melakukan apapun tanpa sebab. Ya. Ketika Allah menginginkan sesuatu tanpa sebab sekalipun, jadi. Ya. Hanya memang sekali lagi, ya, keseringannya karena kita manusia, Allah buat sebab-sebabnya dulu. Ya. Nah, maka tadi ketika kita ingin sukses, maka harus ada persiapan untuk sukses itu. Nah, iya. Banyak yang begitu juga. Banyak yang usaha tapi ternyata usahanya kan nggak dapat. Nah, kan lagi-lagi makanya qadrul istitoah itu, kadar kemampuan itu yang melihat dirinya atau orang atau siapa kan gitu. Nah, iya. Kita keseringannya kan kita yang nilai diri kita. Kata kita, oh udah sholat. Kata kita, oh udah ngaji. Kata kita, oh udah sedekah. Ya. Padahal apakah memang itu betul sedekah? Apakah itu betul sholat? Apakah itu betul ibadah yang kita lakukan? Ataukah memang ada yang lain? Ataukah pekerjaan yang kita lakukan itu karena tadi ada rianya, ada sombongnya, ada ujungnya, ya banyak hal, gitu. Jadi artinya kesiapan yang kita bilang itu, apakah itu kita yang nilai? Bukan. Nanti ketika orang sudah berupaya semaksimal mungkin, itu dia akan katakan bahwa ini bukan saya masih belum mampu untuk melakukan ini, saya masih harus berusaha terus. Ya, nah makanya dibilang
La khaira fi 'ishqin bila mautin, itu ketika orang dalam kerinduan kepada Allah nggak pernah habis rindunya sampai mati. Jadi kalau misalnya sekarang rindu terus ketemu udah selesai rindunya, berarti bukan rindu, berarti sampai mati. Ya, jadi kerinduan itu bukan hanya sekedar udah ketemu kekasihnya selesai. Kita pergi lama nggak ketemu keluarga, tahu-tahu udah ketemu keluarga, udah selesai rindunya, kagak, masih terus. Ya kalau selesai rindunya ya selesai, ceritanya habis. Maka tidak ada ujung daripada kerinduan kita. Maka keimanan dan ketakwaan yang dibilang sampai mati itu, ya, artinya tidak selesai iman dan takwa kita sampai ajal menjemput, masih harus terus. Ya iya, setelah ajal pun, ya Allah masih jaga. Makanya nanti ada firman Allah yang dibilang bahwa perkataan yang diucapkan oleh orang mukmin itu adalah perkataan yang akan kekal abadi. Dia ngomong la ilaha illallah itu bukan hanya sekedar dia hidup, tapi dia jaga la ilaha illallah sampai ajal menjemput. Jadi ketika ajal menjemput itu la ilaha illallah yang sering dia ucapkan juga. Lah iya, setelah meninggal sekalipun. Gitu. Justru yang sebenarnya itu ya setelah meninggal itu. Gitu. Ya. Allah, makanya ya kerinduan itu nggak selesai sampai di situ. Ya. Oke, qala Junayd rahimahullah taala, berkata Imam Junayd rahimahullah, at-tasawwuf tarkul ikhtiyar. Kata Imam Junayd, tasawwuf adalah meninggalkan pilihan. Artinya biarkan pilihan itu Allah yang pilihnya. Itu yang dimaksud dengan doa kemarin, wala takilna ila anfusina tarfata ain, wala takilni ila nafsi tarfata ain. Itu maksudnya. Nah itu makanya kita orientasi kita sudah dirubah, seolah-olah hidup itu kita yang pilih. Kalau Anda tidak pilih, maka Anda akan terjerubab dalam kesalahan, dalam kesesatan, seolah-olah begitu. Ya. Padahal nanti ketika dia sadar, dia kepingin bahwa semua yang dia lakukan itu adalah pergerakan Allah. Nggak ada yang nggak Allah. Gitu. Orientasi kita sekarang seolah-olah, ayo kalau ente nggak sholat, ente dapat dosa. Kalau ente nggak ini, ente nggak begini. Kalau ente nggak rajin, maka ente nggak sukses. Ente nggak hemat, ente nggak kaya. Ayo berarti seolah-olah hidup ini kayaknya rumit, sulit. Hidup adalah pilihan. Ya. Padahal ya, kita ini tinggal ngejalanin doang. Lagi tinggal jalanin doang, apa susahnya? Kata Allah, coba kata Allah kan dalam Al-Quran di surat Ar-Rahman itu Allah bilang apa? Kullu yaumin huwa fi sya'an. Apa itu artinya? Setiap saat Allah itu selalu sibuk. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah nggak pernah ngantuk, nggak pernah tidur. Itu ngapain? Kalau bukan Rabbul Alamin. Apa Rabbul Alamin? Yang menata, yang mengatur, yang ngeberesin alam raya ini. Allah lah yang mengatur.
Jadi orientasi kita sekarang sudah rusak sudah. Sehingga akhirnya ketika kita mulai melangkah itu seolah-olah langkah kita adalah kita yang kerja lagi, kita lagi. Akhirnya ketika kita terus nggak sesuai dengan harapan kita, yang ada apa? Kecewa. Lah iya. Padahal ketika kita menjalani hidup, kita yakinkan bahwa ini Allah yang pilihkan buat kita, ini yang terbaik untuk kita. Nanti kalau menjalani doang, kita punya apa? Kita bisa apa? Kalau kita runtuh dari awal sampai dengan saat ini, apa yang kita bisa? Kita sekarang bisa duduk di sini, pengen dengerin pengajian, itu emang pengen kita. Emang ada usaha, emang kita udah duduk aja di sini lah. Sampai ada bahasa kalau ngantuk ya udah biarin gue buka tidur kan. Kalau nggak tidurin gue agak tidur. Gitu. Itu. Dan orang yang kayak kita bukan kita doang, banyak. Tapi kenapa nggak begini kayak kita? Harusnya kan kalau misalnya kata kita nih, ini bagus, ini enak, ini hebat, ini nambah keimanan, ini nambah wawasan, kata kita. Nah iya kan? Tapi ternyata orang, kenapa? Ternyata iroda keinginan yang kita punya itu Allah yang udah gerakin. Kata Allah, gerakin kemana? Gerakin ke sini. Kalau bukan Allah siapa? Ketika kita meyakini kita doang yang kerja, ya, maka capek hidup ini. Seolah kita yang ngatur sendirian. Makanya akhirnya nauzubillah tadi terbersit dalam benak kita, kata kita, gue jangan mati dulu dan biar anak gue gede dulu, biar anak gue sukses dulu, biar anak gue. Lah emang rezeki lu yang ngatur. Ntar kalau gue mati anak gue bagaimana lah? Emang yang punya rezeki siapa? Yang udah ngatur rezeki siapa? Kita cuma kaki tangan doang. Kita sebagai perantara. Allah yang sudah pilih kita untuk jadi orang tuanya. Lalu akhirnya dititipkan rezeki dia melalui kita. Bahkan ada rezeki dia bukan melalui kita, melalui orang lain. Banyak. Tapi kita tak sadar seolah-olah kita. Padahal ketika itu dilihat kepada dirinya sendiri, apa benar usaha yang kamu kerjakan untuk anak kamu? Pasti jawabnya untuk diri dia. Ketika dibilang, kamu kenapa nggak mau mati sampai dengan saat ini? Enggak, saya pengen anak saya biar sukses. Padahal bukan biar anak sukses, biar dia pengen hidup sampai sekarang. Jadi nggak ada dalam diri kita itu cinta kepada yang lain itu nggak ada. Pasti cinta kepada diri sendiri. Orang lain hanya sebagai sebab, orang lain hanya sebagai alasan untuk yang kita buat. Kalau mau jujur-jujuran begitu. Kita sekarang coba lihat, sama anak kita nggak boleh makan permen, jangan banyak-banyak, nggak boleh minum es krim banyak-banyak, apa coba? Biar nggak sakit. Lalu kalau sakit yang repot siapa? Kan berarti kita nggak boleh repotin sama dia. Itu kan nggak ada kepada cinta kepada orang lain, nggak ada. Cinta kepada diri sendiri. Kita kenapa demen sama bini kita? Karena ada yang di dalam diri kita itu, ada yang dalam anak-anak kita, ada pada dia. Udah itu aja. Karena semua yang ada di benak kita ada di situ. Coba kalau nggak ada di dia, apa yang ada di benak kita? Nggak jadi hidupnya hilang. Maka nggak ada yang cinta kepada orang lain.
Nah itu kalau kita mau merunut semuanya, ternyata nggak ada ya, Allah nggak ada. Semua adalah Allah. Nah tasawuf itu ngajarin kita untuk takut ikhtiar, meninggalkan pilihan. Artinya bukan pilihan sekarang saya mau sholat nggak usah sholat lah biarin. Ketika Allah menginginkan kita untuk bergerak, itu bergerak karena yang ngajak pasti. Ayo dituntut. Entah lewat siapa pun, entah melalui keinginan yang kuat nanti. Sebenarnya kan tidak ada beda antara dituntun orang atau dituntun keinginan sendiri, kan tetap aja ada yang tuntun. Nah sekarang kita seolah-olah kayaknya ini hasil kerja saya, ini hasil usaha saya. Karena saya sudah bekerja semaksimal mungkin, saya sekolah, saya begini, saya susah, saya semua saya. Yang udah nunjukin Anda sekolah ke situ, yang udah kasih Anda rezeki ke sono, siapa? Emang kita punya modal apa dari Allah? Nggak ada. Kamu modal apa? Gitu. Nah maka ketika dibilang tasawuf takul ikhtiar itu maksudnya bukan takul ikhtiar akhirnya udahlah kita mah itu nggak usah milih, jalanin aja. Maksudnya bukan berarti akhirnya nggak usah milih terus nggak ngapa-ngapain, nggak bisa. Pasti berbuat, pasti bekerja, pasti melakukan. Nah, dalam pilihan-pilihan itu tuh seolah-olah milih itu kita kemudian pilihannya itu adalah sesuai dengan syariat, sesuai dengan ajaran, sesuai dengan agama, sesuai yang dicontohkan oleh Nabi. Nah itu yang kita inginkan. Itu maksudnya takul ikhtiar. Ya, jadi bukan takul ikhtiar akhirnya udah di rumah aja, nggak usah kemana-mana. Ya, nggak bisa. Maka kita akan bekerja dengan sendiri. Dikatakan apa? Dikatakan yang namanya makhluk itu dari karakteristiknya aja. Makhluk itu apa? Pasti berubah. Nggak mungkin makhluk itu nggak berubah, nggak ada. Nggak ada kuncinya yang namanya makhluk itu terus begitu, nggak ada. Nah iya, batu aja yang kita bilang benda mati itu berubah juga. Taruh jadi depan batu ntar berubah dia. Nah iya, itu berubah. Nah itu yang dimaksud dengan makhluk. Ya, nah kita memilih pilihan-pilihan yang kita lakukan itu adalah kita merasakan bahwa itu adalah Allah. Itu Allah yang berbuat. Kalau keburukan gimana? Ya meskipun itu keburukan, karena nggak ada yang nggak keluar dari Allah, nggak ada. Iya. Kita harus benci akan kekafiran. Kenapa? Karena Allah ngajarin kita kudu benci sama kekafiran. Tapi kita nggak boleh benci sama orang kafir. Kenapa? Ya dikarenakan memang kalau kita benci dengan orangnya, itu sama dengan kita benci dengan penciptanya. Jadi yang kita benci bukan orangnya, yang kita benci adalah perilakunya, sifatnya. Nah itu harus dibedakan itu. Lah iyalah. Emang dia ditakdirin sama Allah untuk jadi orang kafir, mau bilang apa? Lah iya, seolah-olah dia yang pilih, seolah-olah. Gitu. Makanya kan Rasulullah itu ketika
Rasulullah dicaci maki, dilempari batu. Rasulullah sadar karena mereka belum tahu, mereka belum mengerti. Rasulullah berharap nanti dari keturunan mereka itu ada orang yang saleh, dari keturunan mereka nanti ada orang yang beriman. Kalau bapaknya generasi atas, mau udah biarin biar mati sekalian, udah ada apa-apa. Ntar generasi yang selanjutnya, siapa tahu ada yang beriman, masih punya harap itu Rasulullah. Jadi katakan tadi ketika cerita tentang kita manusia, ya, maka jangan benci orangnya, yang dibenci adalah sifatnya. Oke, jadi kembali bahwa apa yang dinyatakan oleh Imam Junaid ini, ya, bahwa tasawuf tarkul ikhtiyar. Banyak definisi tasawuf itu, bukan hanya ini. Kata Imam Junaid begini. Ya. Nanti ada lagi yang lain seperti ada yang bilang at-tasawuf huwa al-quddu fil ibadah wa zuhdu fi tarkis siyanah. Ya. Tasawuf itu adalah al-quddu fil ibadah, cinta dalam melakukan ibadah. Artinya ibadah yang dia kerjakan bukan hanya sekedar ibadah yang instruksi dari atas ke bawah, bukan hanya sekedar ibadah yang titah perintah, tapi ibadah yang didasari oleh cinta. Puasa yang kita anggap itu berat, yang kita anggap kita susah untuk melakukan, tapi kalau itu kita hadirkan dalam diri kita bahwa ternyata puasa ini adalah pilihan. Puasa ini Allah perintahkan kepada hambanya yang cerdas, hambanya yang terpilih, dialah yang mampu melakukan pesan ini. Maka ketika kita ingin melakukan, kita pasti, ya Allah, saya kepingin jadi orang yang Engkau pilih, saya kepingin menjadi orang yang cerdas, saya kepingin menjadi orang yang mengerti akan apa keinginan, bukan itu. Maka puasa yang dia kerjakan itu akhirnya jadi semangat, bukan malah puasa itu akhirnya membuat orang menjadi, ya kalau puasa mau udahlah, nggak usah berat-berat kerjanya. Bukan. Justru puasa itu akhirnya malah menumbuhkan semua potensi diri yang dimiliki oleh dirinya. Gitu. Jadi ketika seseorang itu berpuasa, malah semakin dia merasa, saya melakukan perintah Allah. Alhamdulillah ya Allah, karena Engkau cinta kepada saya, akhirnya Engkau membimbing saya untuk melakukan ibadah ini. Jadi puasanya penuh dengan makna, puasanya penuh dengan cinta. Gitu. Ayat masih dengan al-quddu fi ibadah. Ketika Rasulullah nyontohin kepada kita tentang bagaimana sholat, bagaimana sedekah, bagaimana, yang dilihatnya adalah Rasulullah memberikan contoh yang terbaik untuk kita. Maka kita ingin ikut apa yang Rasulullah contohkan, karena kita cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Allah, akhirnya terus dibukakan pintu-pintu kebaikan itu. Al-quddu fil ibadah. Ya. Cinta dalam melakukan ibadah itu maksudnya bukan hanya sekedar tugas. Sholat itu bukan hanya sekedar kewajiban, bahkan nanti sampai pada titik sholat itu adalah kebutuhan. Kita butuh akan sholat. Lah iya. Yang namanya tugas itu ketika, makanya kan ketika sholat itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita alhamdulillah.
Alhamdulillah itu alhamdulillah apa itu? Apa alhamdulillah udah beres tugas? Kalau udah beres tugas kan alhamdulillah. Orang jadi ketika selesai sholat alhamdulillah itu maknanya apa? Ketika sholat itu selesai alhamdulillah itu maknanya adalah ya Allah alhamdulillah Kau sudah memberikan kesempatan kepada saya. Kau jadikan sholat itu adalah kebutuhan saya. Itu maksudnya. Bukan alhamdulillah ya alhamdulillah. Puasa juga gitu. Lah ya makanya ketika puasa kan kemarin kita jelasin ketika puasa berbuka itu alhamdulillah Rasulullah minum abang-abang kan sampai juga dan benar itu perut kan makan Salah nggak? ya kan ada salah cuma bocah lagi cuma bocah nah sekarang kita pengen tetap jadi bocah pengen jadi orang dewasa. Maka orang yang dewasa itu ketika berbuka dia bersyukurnya ya dia senangnya itu karena dia sadar bahwa dia itu adalah apa? Alhamdulillah ya Allah ternyata memang benar saya makhluk asal puasa dulu buka tinggal 20 hari lagi makanya kan para ulama itu Pak ketika nanti sudah di akhir Ramadan mereka bukannya senang nangis pengen Ramadan itu setiap tahun Kita pengen lebaran dulu. aduh Rapat ini. lah dikarenakan enggak ada seindah bulan suci Ramadan tuh enggak ada. Enggak ada perintah Allah puasa selain Ramadan kan? Kenapa? Karena puasa itu adalah ibadah yang tertinggi di antara ibadah-ibadah lain. Kalau orang ini mau ya begitu mau lebaran nangis. Nangis. Kalau kita seneng ya. Lagi kita ketika mereka senang sekalipun bukan karena senang meninggalkan Ramadan, tapi senang Allah yang perintah. Senang karena kata Allah walitukminul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Senangnya karena Allah udah perintah. Gitu. Kita sekarang mau ketemu ini daripada mau tidur. Nah iya. Senangnya itu karena ada perintah. Tapi kalau senang karena Ramadan udah beres, agak sebaliknya. Apa bisa pulang lah. Sedih belum bisa Apalagi udah THR ya. Buru-buru pulang. sedih belum bisa beli baju baru. Ini salin. Ya, jadi Ramadan itu adalah kesempatan yang dibilang nafahat, dibilang atau ya, dibilang pemberian Allah yang luar biasa di Ramadan itu. Gitu. Allah benar-benar, ayo lakukan semua yang kamu inginkan, keluarkan semua potensi dirimu di bulan ini untuk melakukan kebaikan yang terbaik. Apapun itu, gitu. Ya, makanya sampai bahkan tidur sekalipun jadi ibadah, itu maksudnya. Ada nggak beres? Gitu. Jadi bukan tidur jadi ibadah itu akhirnya tidur adalah ibadah yang nomor satu ketika saat orang di bulan suci Ramadan. Bukan itu. Jadi tidur itu adalah ibadah yang sudah nomor akhir, udah nggak ada lagi ibadah yang dia kerjakan, akhirnya tidur. Gitu.
Biar ada catatan yang paling bawah. Nah, iya. Coba kita nih lihat puasa gitu ya. Ini sekarang lagi ramai lagi tuh ada istilah autophagy itu. Autophagy itu ini penelitian yang dilakukan oleh orang Jepang bahwa saat orang nggak makan 8 jam maka nanti organ tubuh kita di dalam itu akan memakan organ tubuh lain yang sudah nggak pakai gitu. Bahkan bukan 8, 4 ya, 4 sampai 8 jam tubuh nggak dikasih makan gitu. Akhirnya dia akan memakan bagian-bagian lain yang nggak dibutuhkan, yang udah nggak kerja, yang rusak itu dimakan sama dia. Nah makanya itu jam 8, jam 9 itu kita keruang-keruang tuh ya. Nah, itu saat proses autophagy itu kalau kata peneliti dari Jepang itu. Mulut gak enak. Ya. Justru pada saat begitu tuh ya sebetulnya harusnya aktivitas fisik itu harus Bergerak gitu. gerak gitu. Makin ditidurin makin puyeng. Iya. Jadi justru makin sehat itu ketika pada saat keruak-keruak itu kerja, nyapu gitu. Nah, itu pada saat itu tuh justru bikin sehat itu di situ. Jadi akhirnya tubuh kita ini akan memberikan kesembuhan ke tubuh sendiri. Gitu. Dan ternyata bukan hanya autophagy itu. Nah nanti ada istilah autosili. Jadi setelah autophagy 8 jam, maka nanti ada tubuh itu ketika udah selesai dia bekerja tadi membersihkan makanan yang bukan makanan ya, yang tadi organ yang nggak berguna tuh dimakan sama dia sendiri gitu. Nanti setelah itu ada istilah autosili. Itu maksudnya autosili dia kalau kayak emak-emak habis bebenah gitu ya, habis rapi-rapi beres-beres udah selesai kerja, dia bukannya diem tapi ngebuangin sesuatu yang udah kira-kira nggak butuh, udah buang aja deh gitu. Kira dicontoh sama dia ya. Dicontoh dia puasa dia. Siap. Nah iya itu makanya kan ini akhirnya istilah autophagy itu bahkan katanya mendapatkan Nobel ya, penelitian terbaik kategorinya gitu. Itu luar biasa. Itu dari sisi kesehatan ya. Berarti Islam mau dari dulu ngajarinnya. Lah iyalah. Lah iya kan, coba kita kan selama ini kita puasa ya begitu kan. Kita ngerasa puasa aja, padahal ternyata puasa itu benar-benar memberikan kesehatan. Nah, iya. Coba Rasulullah itu kan sudah bilang dari dulu subuhmu tasihu, puasa kalian maka kalian akan sehat. Itu udah Rasulullah yang ngomong. Jadi bukan kita puasa itu malah kita sakit, bukan. Terlebih lagi tadi kalau puasanya adalah puasa yang dia lakukan itu tadi karena cinta itu, karena panggilan Allah ya. Yang sakit itu jangan bayangin makanan dulu. Ayat kan ayyam ma'dudat seperti itu. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Puasa itu hari-hari tertentu doang, 30 hari atau 29. Oke. Siapa orang yang sakit dalam perjalanan, maka dia boleh untuk berbuka, tapi dia akan ganti di hari yang lain. Oke.
Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Kalau ada orang yang nggak mampu puasa, boleh nggak puasa, tapi bayar fidyah. Kata Imam Syafi'i, ini adalah awal-awal wajib puasa. Saking Allah itu sayang sama makhluknya, kalau ada yang memang masih pandangannya bahwa puasa itu bukan bikin dia sehat, kalau puasa itu malah bikin dia sakit, menurut dia, kalau Allah ya udah nggak apa-apa kalau puasa sakit. Coba itu saking kok Allah sayang banget sama kita, itu maksudnya. Tapi ingat di akhir ayat itu, ya, ta'amu miskin faman tatawwa khairan, nah kayak gitu. Fahuwa khairul lak wa an tasumu khairul lakum. Kalau emang tadi pandangan lagi-lagi, ketika orang masih memandang dirinya saya masih sakit, saya nggak puasa, ya nggak apa-apa, nggak puasa. Itu saking agama itu sama orang itu mencoba memahami sampai kepada titik orang belum nyampe ilmunya, ya udah nggak apa-apa. Sama puasa sakit mah. Iya. Kalau puasa sakit mah. Justru puasa itu menyelesaikan dan menyembuhkan sakit mah. Coba dah. Nah iya. Jadi mah itu penyakit yang merusak pola makan itu tuh nggak sesuai dengan jamnya, itu pasti mah. Nah iya, makan lagi atau makan jam makan nggak makan lupa. Kalau makannya udah bukan di saat jam makan itu gitu. Puasa kan makannya udah pasti, nggak mungkin enggak. Sahur buka, udah begitu. Nah iya kan enggak. Nah makanya dibilang tadi wa'an tasumu khairul lakum. Kalau orang yang memahami ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, puasa itu adalah tasyrif, puasa itu adalah kemuliaan dari Allah untuk kita makhluknya, khairul lakum. Baik. Puasa itu lebih baik. Karena puasa itu as-sawmuli, kata puasa itu khusus untuk doa. Aku doang yang mampu puasa. Nah sekarang kamu makhluk aku yang terbaik, aku perintahkan untuk mengikuti aku semampu kamu. Ya kalau kita makan ikut-ikutin marah, Allah mengatakan nyuruh ngikutin, ayo ikutin semampu kamu sampai maghrib doa. Allah setiap saat nggak pernah butuh apapun. Maka puasa itu ketika dikaitkan dengan sifat Allah, maka Allah punya sifat namanya as-somdaniyah atau as-somadiyah. Somad itu apa? Tempat bergantung. Artinya nggak butuh apapun, justru yang lain butuh kepada dia. Itu Allah. Allahus samad. Nah, maka puasa ini kita udah jangan pakai butuh apapun ketika kita puasa. Puasa itu yang kita butuhin hanya Allah doang. Jangan pakai yang lain. Asal sholat otak nyari tubuhan. Gitu. Ya. Allah. Ya kita kan coba ketika kita nggak menyiapkan apapun untuk berbuka sekalipun, itu udah disiapin.
Jadi puasa itu, makanya Ramadan itu adalah kesempatan yang sangat berharga yang Allah buka untuk makhluknya. Bukan hanya yang mungkin sebetulnya, bukan hanya yang taat maksudnya. Kesempatan bulan Ramadan itu adalah kesempatan emas, kesempatan berharga. Gitu. Jadi jangan sampai ya Ramadan itu kita lewati begitu saja. Imam Syafi'i ini dikabarkan di bulan suci Ramadan itu hatamin Quran 60 kali. Hah? 60 kali, Pak. Berarti satu hari Siang-siang sekali, malam sekali gitu. Itu jangan dikira bohong-bohong, jangan dikira kaleng-kaleng, Pak. Beneran itu. Dari asar, dari subuh sampai menjelang maghrib itu khatam. Dari maghrib nanti sampai subuh khatam lagi. Sehari 2 kali. Imam Bukhari kabarnya dalam 1 bulan Ramadan 30 kali khatamnya. Berarti 1 hari 1 khatam. Kenapa? Karena ini semua kesempatan itu dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh mereka. Paling tidak kita punya target. Dalam 1 bulan ini saya harus khatam Quran berapa kali? Paling minim sekali. Paling minim udah yang paling minim itu. Itu artinya kesempatan itu betul-betul dimanfaatkan itu oleh para orang saleh. Gitu. Nah ini kita dikasih contoh oleh orang-orang itu maksudnya biar apa? Kita semangat bulan gitu. Ya. Jadi jangan sampai kita udahlah kita bulan ini bulan keberkahan banyak pahalanya mengapa-ngapa ini pahala ya tinggalan Allah Akbar. Ya jadi lagi tasawuf itu al-wudu fi ibadah wa zuhdu fi tarkisiyah ya. Tasawuf itu adalah zuhud dalam meninggalkan keakuan, dalam meninggalkan penguasaan, dalam meninggalkan pengaturan. Untuk urusan aturan, urusan ngatur, urusan mikir udah Allah aja. Beres aja. Beres pasti beres, nggak mungkin kan? Berapa banyak urusan yang tanpa kita itu beres. Gitu. Jadi as-sunnah fi tarkis-siyah. Udah Allah yang ngatur. Tugasnya ngapain? Saya jalanin aja. Kalaupun saya terpilih untuk melakukan, saya akan kerjakan supaya dengan semaksimal mungkin. Udah gitu. Nah iyalah, pusing-pusing aja mah ada yang ngatur apa Tadi tuh pusing mikirin cewek, orang diajak aja. Seolah-olah mikirin orang. Ya, baik itu ya, alhamdulillah wallahu a'lam bishawab.